Lantas seperti apa, sebesar apa potensi pasar e-commerce di tanah air? Menuju raksasa e-commerce ASEAN. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama, ini adalah jadi sebuah misi yang saya juga bangga ya kalau kita bisa jadi raksasa e-commerce. Bangsa Indonesia bisa memanfaatkan pasarnya sendiri oleh masyarakatnya sendiri. Kita lihat ini adalah belet baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi dalam paket kebijakan ekonomi jilid ke-14, pemerintah mengeluarkan yang namanya ada roadmap e-commerce. Jadi roadmap ini penting untuk mengetahui, tadi dalam informasi sebelumnya sudah disebutkan ada yang ditetapkan oleh pemerintah roadmap e-commerce-nya. Seperti kita lihat tadi ada perpajakan, kemudian pendanaan. Jadi memang ada beberapa hal yang spesifik, misalnya untuk yang di atas 10 miliar hingga 100 miliar rupiah, itu nanti aturannya ada diperbolehkan asing masuk. Tapi kalau di bawah 10 miliar rupiah, itu memang untuk startup yang dihasilkan oleh anak negeri sendiri, jadi tidak boleh ada asing. Jadi hal-hal yang seperti itu yang diatur lebih rinci lagi. Mengapa itu perlu diatur menurut pemerintah? Karena memang ada potensi yang sangat luar biasa. Ini dia potensinya. 93,4 juta pengguna internet, ini adalah data yang kita ambil dari Setcap, dan kita lihat 93,4 juta dengan total penduduk sekitar lebih dari 260 juta jiwa masyarakat Indonesia. Jadi gandrung sekali kita menggunakan internet. Contohnya seperti apa? Anda misalnya saat ini sedang nonton live streaming CNN Indonesia, Anda ingin update informasi Anda dari cnnindonesia.com, semuanya, apapun yang kita lakukan itu pasti menggunakan internet. Nanti ada lagi lebih spesifik social media. Lalu kita lihat lagi, dari 93,4 juta tersebut, ternyata data juga menunjukkan 71 juta adalah pengguna telepon pintar. Jadi saat ini kita tahu bahwa kemanapun mungkin telepon pintar adalah satu barang yang tidak boleh tidak dibawa kemanapun kita pergi. Jadi kalau misalnya udah nggak bawa handphone gue mana gitu ya. Atau misalnya habis baterainya, ampun belum bisa jawab WhatsApp lah, atau mau browsing lah, atau mau jawab email lah. Jadi begitu tergantungnya masyarakat Indonesia terhadap telepon pintar sehingga 71 juta tersebut. Tapi apakah itu selalu buruk? Tidak, karena pemerintah tahu ini ada celahnya, sehingga dibuatlah belet baru untuk e-commerce. Karena pengguna telepon pintar dan internet tersebut, mereka itu akan membuka potensi ada technopreneur. Ini adalah orang-orang brilian, orang-orang cerdas yang memanfaatkan pasar ini loh, dua ini. Jadi kalau mereka punya keahlian, mereka buat sebuah algoritma dan mereka bisa bermain menjadi technopreneur, saya rasa saya sangat mendukung. Kenapa? Karena apalagi technopreneurnya dari dalam negeri sendiri. Anak-anak muda sekarang tuh ya, saya lihat kalau di beberapa artikel, kemudian saya nonton beberapa profil mereka ya, umur-umur 27 tahun, 25 tahun itu bisa ngasilin duit jadi technopreneur tuh dengan omsetnya yang sekitar 20 miliar lah, 5 miliar. Saya bilang, ini keren banget anak-anak Indonesia kalau dimanfaatkan, disalurkan ke hal yang benar, dan ini adalah salah satu langkah pemerintah tampaknya. Lalu kita lihat bagaimana nilai valuasi pada tahun 2020 itu mencapai 130 miliar dolar Amerika. Itu berapa triliun? Banyak banget. Jadi angka itulah yang dimanfaatkan pemerintah sehingga keluarlah belet baru tersebut. Lalu apalagi, ini adalah pasar gurih e-commerce di Indonesia. Kita lebih spesifik ke e-commerce. Kita lihat, bila kita bandingkan yang berwarna biru, ini adalah pengguna internet di ASEAN. Lalu kemudian untuk pengguna internet di Indonesia adalah yang berwarna kuning. Lalu bagaimana dengan pembeli online? Pembeli online adalah yang berwarna merah. Kalau kita lihat secara kasat mata bagaimana? Berbanding lurus. Ini berbanding lurus kita lihat. Bagaimana kalau penggunaannya 19% di Indonesia, kita lihat yang belanja online-nya juga berbanding lurus sama. Jadi kalau misalnya internetnya orang makin seneng lihat internet, biasanya orang akan makin seneng belanja online, sederhananya gitu loh. Kalau kita mengartikan chart ini gitu. Dan kita bisa tanya sama diri sendiri, suka juga misalnya belanja-belanja dari internet atau dari situs online, atau misalnya sekarang di media sosial juga bisa belanja ya, ada Facebook, kemudian kita lihat juga ada Instagram juga ya, kosmetik edik itu biasanya mereka akan preview produk. Nah itu tuh sama, jadi data ini dihasilkan dari kita yang suka ngeliat-ngeliat tuh, kalau di explore di Instagram tuh kan ada tuh ya, suka kita klik dan kita ingin lihat, atau jangan-jangan kita juga pembeli online yang sejati. Jadi apa-apa, karena apalagi kalau kerja atau tinggal di Jakarta macet di mana-mana pasti online. Nah terus sebarannya kemana? Ke sini pasar gurihnya itu ada 4 yang kita dapat dari Google dan juga Temasek. Ini data research Google menunjukkan
Kita lihat tahun 2015 adalah yang berwarna biru di 2015, yang berwarna hijau toska adalah 2016. Anda lihat bagaimana revolusinya, langsung naik. Ini lihat, 2015 ini kita lihat bagaimana e-commerce itu masih sangat sedikit, begitu 2016 naik sangat signifikan. Lalu kita lihat bagaimana untuk travel. Jadi kalau e-commerce, nanti kita akan lebih spesifik ya, apa-apa saja yang e-commerce. Kita tahu misalnya belanja-belanja online tuh misalnya, seperti saya perbaiki. Ini 2025 maksudnya. Oke. Ya. Jadi tahun 2025. Jadi 2015 ke tahun 2025 butuh 10 tahun dan itu menunjukkan angka yang sangat tinggi perubahannya. Dan ini angka ini dibaca, dipelajari oleh pemerintah dan ini tampaknya harus ada regulasi yang spesifik nih untuk ngatur ini karena ini semua ini fulus ini uang. Begitu juga misalnya dengan travel. Travel mungkin Anda suka jalan-jalan kalau misalnya lagi di kantor iseng-iseng ngecek di PC tuh suka ada kayak Traveloka, Agoda ya. Biasanya kan mereka nawar-nawarin itu diskon-diskon, ada yang mau berangkat dengan pacar atau berangkat dengan temen atau ingin berangkat dengan pasangan mau honeymoon lah, apapun itu. Travel itu juga naiknya signifikan loh. Lalu kita lihat transportasi. Transportasi ya tidak sebombastis ini ya e-commerce, tapi transportasi sederhananya seperti apa? Itu loh Gojek misalnya, atau misalnya ada Grab, atau apalagi ada Uber. Anda juga yang punya aplikasi 3 ini ya di handphone Anda? Sama dong kita ya, kita selalu ada. Pokoknya yang gampang aja, kita cari yang efisien. Dan itu pasar, ketika Anda ingin sesuatu yang efisien, harganya kompetitif, bagi teknopreneur, diciptakan sesuatu yang bisa dijual. Dan kita beli kan, kita beli, kita bayar, ya kan? Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan iklan juga tumbuhnya sangat kecil, tapi ini loh, yang dibaca ini nih. Inilah kemudian yang membuat pemerintah merasa perlu untuk memberikan belit aturan dari segala sisi, baik itu pengembangan sumber daya manusia, logistik, kemudian infrastruktur harus disiapkan pemerintah. Kalau infrastruktur tuh pemerintah harus membuat sebuah infrastruktur yang cukup signifikan loh untuk telekomunikasi kalau memang ingin mengejar kemenangan di sektor e-commerce, menjadi raja e-commerce di Asia Tenggara harus disiapkan dan itu pasti membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Tapi kemudian kita lihat ini adalah e-commerce terpopuler Indonesia dan Anda lihat logo-logo ini pasti Anda yang biasa ya. Jadi kita bagi 3. Berdasarkan Tech Asia menunjukkan bahwa forum online dan iklan baris itu seperti Kaskus dan OLX. Kalau OLX Anda tahu ya, dulu itu toko bagus sebenarnya. Toko bagus dan berniaga. Tapi kemudian dibeli oleh asing. Kemudian namanya menjadi OLX. Kemudian Kaskus. Jadi kalau kita ngiklan-ngiklan itu biasanya anak-anak Kaskus itu suka sharing ya, ini ada loh yang bagus gitu. Jadi iklan-iklan barista ada di sini lah, di Kaskus ataupun OLX. Kemudian business to consumers ini adalah yang langsung ya. Kita lihat bagaimana Lazada dan Traveloka itu adalah 2 yang populer juga menurut Tech in Asia. Dan kita lihat Tech in Asia juga melakukan bahwa Lazada ini memang dia di Asia Tenggara ini memang keren banget ya. Dia berasal dari Jerman tapi dia masuknya cepat. Dia masuknya awal, pionir dan kemudian saat ini dia sudah mengklaim dia ada pengunjung sekitar 5,3 juta pengunjung itu pada kuartal pertama 2015. Ya paling tidak ini menunjukkan bahwa dia leading. Ya meskipun kita lihat ada mataharimall.com dan lain sebagainya yang saat ini juga mencoba ya Berbenka itu ada juga ya Zalora.com. Iya, karena perempuan hafal banget ya. Kalau belanja-belanja kayak gitu saya hafal banget nama-namanya. Oke, kemudian kita lihat ada Traveloka, kemudian ada tadi saya sebutkan seperti Agoda gitu ya. Teman saya ada tuh yang suka banget cek-cek ini setiap hari ya sambil nanti dilihatin nanti cutinya kapan ya gitu. Oke, langsung marketplace. Kita lihat ke marketplace ada bukalapak.com dan ada Tokopedia. Ini Tokopedia ini milik anak negeri ya. Dan ini Bukalapak juga ya. Ini juga anak pemuda Indonesia yang menciptakan. Jadi kita lihat bagaimana brand-brand ini yang bermain di sisi e-commerce ini akan memberikan uang yang cukup besar di industri mereka. Dari mana mereka mendapatkan uang-uang tersebut? Dari mana mereka bisa mendapatkan kucuran dana misalnya atau injeksi dana dari modal Ventura dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa dipercaya? Ya karena para pemodal tahu bahwa ada konsumen yang butuh. Konsumen yang butuh, ya saya, ya Anda, kita semua gitu. Kita suka yang praktis tadi saya sebutkan. Kita suka sesuatu yang kompetitif. Ya memang online, belanja online adalah solusinya. Yang perlu diatur oleh pemerintah selain juga roadmap tadi ya. Saya lebih concern ke infrastruktur. Kalau memang kita ingin menjadi raja e-commerce di Asia Tenggara,
pemerintah harus siap dengan investasi, meningkatkan, mewujudkan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Jadi jangan hanya di kota besar saja, karena bayangkan 260 juta jiwa, pasar terbesar di Asia Tenggara. Siapa yang salah kalau kita bisa jadi raja e-commerce tahun 2025 ke depan?